KRI Pulau Rengat 711 laksanakan peperangan ranjau di perairan Karang, Unarang. Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram tangkap KM Kaila pembawa pekerja migran ilegal. Ada 3 hal yang menjadi kunci dalam kehidupan, yaitu jalani, nikmati, kemudian syukuri. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Selasa 8 Februari 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. KRI Pulau Rengat 711 melaksanakan peperangan ranjau di perairan Karang, Unarang. Untuk membersihkan perairan Karang Unarang yang sudah diranjau oleh musuh, KRI Pulau Rengat 711 laksanakan tindakan perlawan ranjau defisit aktif atau penyapuan ranjau dengan menggunakan alat penyapu ranjau mekanik OD3. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membuat lorong pendaratan bagi unsur kawan menuju daerah sasaran amfibi sepanjang 3 nautical mile dengan lebar 1000 yard. Dalam melaksanakan penyapuan ranjau, KRI Pulau Rengat 711 berhasil memutus rantai ranjau jangkar sehingga bola ranjau mengapung ke permukaan laut. Selanjutnya melaksanakan netralisasi menggunakan meriam 20 mm dan sniper dari tim Kopaska. Selama melaksanakan penyapuan ranjau, KRI Pulau Rengat 711 melaksanakan peran tempur baya udara sebagai pertahanan anti udara. Kegiatan KRI Pulau Rengat 711 tersebut merupakan latihan peperangan ranjau yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalisme prajurit dalam peperangan ranjau, khususnya memahami dan mengerti peralatan pemburuan dan penyapuan ranjau. Peranan peperangan ranjau dalam operasi laut adalah operasi tempur laut dan operasi laut sehari-hari. Penyebaran ranjau maupun tindakan perlawanan ranjau sangat dibutuhkan dan ikut memegang peranan yang menentukan bagi keberhasilan suatu pertempuran laut. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap sosialisasikan pembentukan komponen cadangan matra laut. Rencana pembentukan komponen cadangan dari unsur matra laut disosialisasikan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap, Kolonel Laut Polisi Militer Sugeng Subagio di hadapan para mahasiswa Perikanan dan Kelautan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Hal tersebut juga disambut baik oleh Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Dr. Insinyur Isdi Sulistyo. Menurut Kolonel Cilacap, karena ini amanah undang-undang maka kita harus mendukung terbentuknya komponen cadangan matra laut yang nantinya pendidikan Latsarmil dipusatkan di Kodikmar Kodiklatal Surabaya. Dan untuk mahasiswa yang mengikuti Latsarmil tidak akan dikeluarkan dari kampus dan tetap mendapat hak akademisnya dari universitas masing-masing sampai dengan selesai. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon meresmikan bakti sosial renovasi pembangunan rumah panti asuhan anak Fajar Hidayah. Bakti sosial dengan merenovasi sarana dan prasarana rumah panti asuhan anak Fajar Hidayah di Desa Purwaninangun, Kecamatan Suraninggala, Cirebon, diresmikan oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon Letkol Laut Pelaut Ainul Muslimin. Pada sambutannya, Danlanal Cirebon mengucapkan terima kasih kepada panitia, Kapten Laut Polisi Militer Wahidin, dan seluruh jajaran Pomal yang selama ini ikut mengawasi dan ikut bekerja merenovasi gedung ini. Bakti sosial ini bertepatan dengan HUT Pomal yang ke-76 tahun 2022. Semoga kerjasama kita dengan pihak yayasan terus berlanjut. Ucapan terima kasih juga ditunjukkan untuk seluruh mitra, seluruh masyarakat sekitar yang ikut berpartisipasi sehingga panti asuhan lebih nyaman, lebih aman, dan dapat belajar dengan maksimal. Prajurit Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram tangkap KM Kaila pembawa pekerja migran ilegal. Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Tiram bersama personil gabungan diantaranya Polsek Labuan Ruko,
Polairul Tanjung Tiram dan personil Kodim 0208 AS berhasil mengamankan 34 orang PMI yang hendak ke Malaysia. Hal tersebut dibenarkan Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut Pelaut Aan Pranatuan Sembayang bahwa telah diamankan 34 orang PMI di perairan Batubara. Penangkapan tersebut berkat adanya informasi bahwa akan ada keberangkatan PMI melalui jalur Pelabuhan Tikus tepatnya di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram. Selanjutnya para PMI tersebut dibawa ke Posal Tanjung Tiram untuk keperluan pendataan. Nah, dalam prosesnya ini kapal tersebut ternyata sudah mengalami kebocoran juga, sehingga pada saat mereka menyeberang ke sana, itu kan mereka sudah tidak langsung bisa bergerak karena kapal juga sudah dalam kondisi yang tidak baik. Untungnya berkat kesikapan kita semua, kita bisa menggagalkan, tapi dalam hal ini yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa. Ratusan calon prajurit TNI Angkatan Laut Panda Jakarta mengikuti kegiatan donor darah. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta selaku Panitia Daerah Jakarta penerima calon bintara dan tamtama prajurit karir TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun 2022. Melalui Dinas Kesehatan Lantamal 3 Jakarta bekerjasama dengan PMI Kabupaten Kota Bogor, PMI Kota Bekasi, PMI Kabupaten Kota Sukabumi, dan Rumah Sakit Darmais melaksanakan donor darah di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 3 Jakarta. Sebanyak 574 para calon prajurit TNI Angkatan Laut dari Panitia Daerah Jakarta mengikuti donor darah di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 3 Jakarta. Kegiatan ini untuk membantu PMI dalam memenuhi ketersediaan darah di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Sukabumi, dan sekitarnya. Sekaligus sebagai wujud peduli kemanusiaan kepada manusia yang sedang membutuhkan transfusi darah. Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen TNI Marinir Umar Faruk mengatakan, dalam prosesi seleksi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut, Panda Jakarta melaksanakan tahapan tes kesehatan 1 dan 2, serta tes laboratorium termasuk donor darah sebagai upaya dalam pengecekan secara keseluruhan kondisi kesehatan para calon, sehat atau tidaknya sebelum nantinya masuk Kawah Chandra di Muka di Surabaya. Selama kegiatan donor darah berlangsung tetap dalam pengawasan dokter dan tim kesehatan Diskes Lantamal 3, serta didampingi para panitia seleksi Panda Jakarta dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Penyebaran virus COVID-19 varian Omikron semakin merajalela. TNI Angkatan Laut kembali menggencarkan serbuan vaksinasi untuk para prajurit dan juga masyarakat sekitar. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah dan Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3 Nyonya Zuanita Irfansyah melaksanakan vaksinasi booster gelombang kedua di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat. Sebelumnya Koarmada 3 juga telah melaksanakan vaksinasi booster gelombang pertama pada akhir bulan Januari 2022 lalu di Komplek Perumahan Arafuru Mako Koarmada 3. Pelaksanaan vaksinasi booster yang dilaksanakan Koarmada 3 adalah untuk menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam mendukung program pemerintah yang dicanangkan sejak 12 Januari 2022 lalu sebagai usaha untuk mendeteksi dini sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama varian baru yaitu Omikron di lingkungan TNI Angkatan Laut khususnya di jajaran Koarmada 3. Sebanyak 237 personil Koarmada 3 mengikuti vaksinasi tersebut setelah sebelumnya seluruh peserta vaksin melakukan screening kesehatan dari petugas Dinas Kesehatan Koarmada 3 untuk mengetahui bisa tidaknya peserta vaksin menerima vaksinasi booster tersebut. Sementara itu, tim Satgas COVID-19 Lantamal 12 Pontianak menerjunkan kembali tim Alpha untuk mendukung vaksinasi booster bagi masyarakat maritim yang dilaksanakan di Gedung Pontianak Convention Center Pontianak. Sebanyak 250 dosis vaksin booster disiapkan untuk masyarakat namun tetap melayani untuk masyarakat yang belum divaksin baik dosis 1 maupun dosis 2. Keikutsertaan tim Satgas COVID-19 Lantamal 12 Pontianak guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat dalam menuju herd immunity. Selain itu guna mempercepat proses transisi dari pandemi COVID-19 menjadi endemi. Komandan Lantamal 12 Pontianak Laksamana Pertama TNI Soeharto mengingatkan kepada tim vaksinator Satgas Penanggulangan COVID-19 untuk menjaga keamanan pribadi dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan, memberikan pelayanan secara optimal dan humanis, serta terus bersinergi dengan instansi maritim bersama menggelar serbuan vaksinasi sehingga terbentuk herd immunity di tengah masyarakat dan kehidupan boleh kembali normal. Demikian Pungkas dan Lantamal 12.
Dari Pontianak menuju ke Maluku untuk mewujudkan wilayah Maluku sehat dan bebas COVID-19, Lantamal 9 terus dan tanpa kenal lelah terus melaksanakan serbuan vaksinasi. Kali ini bertepat dipasarkan Lantamal 9 Halong Ambon. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Said Latukonsina memerintahkan seluruh jajarannya untuk mewaspadai peningkatan konfirmasi positif COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan secara konsisten terus melaksanakan serbuan vaksinasi. Para vaksinator berasal dari Rumkital Dr. FX Suharjo, Ambon dengan target 100 dosis menggunakan vaksin jenis Pfizer. Selain menyasar prajurit dan PNS, Lantamal 9 juga memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat umum yang memerlukan. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetaplah berada di rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalan Seva Jaya Maya, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.